Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, pada malam hari ini mari kita lanjutkan dari kajian kitab Habib Ali Al-Habsyi, Majmu'atul Mawaid Al-Ramadaniyah. Sekarang kita memasuki hari kelima bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini semuanya nasihat daripada Habib Ali Al-Habsyi. Jika jiwa atau nafsu mencintai sesuatu, maka untuk melepaskan ikatannya itu dan mengembalikannya akan menjadi susah dan sulit. Contohnya, maksiat ghibah terjadi karena sudah nempel dan akrab di lisan, dan akan menjadi kemaksiatan yang lebih parah dan akan menjadi sangat sulit untuk menjaga lisan tersebut dari ghibah. Kenapa? Karena sudah akrab dan sudah kadung menjadi kebiasaan. Jika seseorang melakukan maksiat, maka dia akan merasa sedih karena melakukannya. Karena hakikatnya melakukan maksiat itu akan menimbulkan suatu kesedihan, kegelisahan dan juga dan juga kecemasan. Dan jika dia kehilangan uang 1 perak atau 1 sen saja, ini permisalan, dia akan sedih dan terus mencari sampai mendapatkannya dan juga mengingatkannya. Jadi mengingat, kalau lupa ingat terus di mana sampai mendapatkannya. Dan ini disebabkan oleh tabiat yang rusak karena hubbud dunia, karena cinta dunia. Yang mana cinta dunia itu mengutamakan dunia daripada akhirat. Semua orang memang tertarik dan juga butuh yang namanya dunia, yang namanya fulus. Mau dia seorang santri, seorang kiai, orang yang saleh, orang alim, orang baik, orang yang jahat, orang bodoh, orang pintar, semua pikiran mereka itu ditujukan kepada dunia, materi, fulus, untuk memperbanyak dan untuk meningkatkan agar berkelimpahan. Yang penting masalahnya ini, yang penting tidak hubud dunia. Jadi maksiat yang disebut di sini adalah hubud dunia. Bedanya dengan orang yang ahli memikirkan akhirat, itu tidak fokus mikir dunia. Mereka ahli waro, ahli zuhud, dan meminta hanya kepada Allah saat ia membutuhkannya saja. Berharap pandangan rahmat Allah dan juga kasih sayang Allah dengan cara yang sangat indah, dengan cara berdoa, beribadah, qiyamul lail, beramal saleh, bersedekah, kemudian berusaha, berdoa, ikhtiar dan juga tawakal ala Allah. Nah, kehadiran Nabi Muhammad SAW itu derajatnya, kedudukannya dan keadaannya tinggi di sisi Allah. Allah menciptakan alam semesta ini hanya karena untuk menghormati dan mencintai Nabi Muhammad SAW. Maka cintailah Nabi Muhammad, ikutilah Nabi Muhammad, tunjukkanlah cinta kepada Allah dengan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah ila akhirih. Yang mana Allah memerintahkan kepada kita, kalau kamu mencintai Allah, maka ikutilah Nabi Muhammad. Semoga Allah menganugerahkan kepadaku, kepada kalian, dan mereka yang kita cintai untuk mengikuti Nabi Muhammad dengan sepenuh hati, baik di dalam perkataannya, perbuatannya, niatnya, kebiasaannya, dan dalam ibadahnya. Semoga Allah menjadikanku dan kalian semua di antara orang-orang yang paling bahagia bersama Nabi Muhammad dan orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad. Al-Habsyi berkata, betapa besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka bersyukurlah. Demi Allah, jika kita bersujud kepada Allah di atas bara api untuk mengungkapkan rasa syukur kita atas nikmat ini, kita tidak akan melakukan 1/10 pun dari rasa syukur kita atas nikmatnya. Sebab hati kita yang keras inilah kita berpaling dari Allah.
tidak mentaatinya, bahkan mengabaikannya. Meski demikian, Allah tetap memperlakukan kita dengan baik, walau kita dalam keadaan lalai. Allah Maha Rahim, Rahman wa Rahim, Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang. Dan bagi orang yang jahat atau yang zalim, ini katanya Habib Ali Al-Habsyi, kamu bermaksiat kepada Allah, akan tetapi Allah menutupi aibmu. Kamu melakukan dosa, akan tetapi Allah mengampunimu dan memberimu nikmat. Tapi, apa balasannya? Ketika kamu diberikan nikmat, kamu tetap kuat dalam bermaksiat dan berpaling darinya. Na'udzubillah min dzalik. Kelalaian di zaman sekarang ini telah banyak. Semakin bertambah, semakin banyak pula orang yang berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seseorang, mulai dari pagi, siang, sampai malam, dia bermaksiat kepada Allah. Malaikat kiri, Atib, sampai capek menulis amal buruknya. Dan malaikat kanan, atau Raqib, itu hanya sampai berdiam diri. Tidak menulis apa-apa. Karena dia tidak berbuat suatu kebaikan. Jika seseorang, jika yang tadi orang tersebut merenungkan dosa-dosanya yang penuh dengan kemaksiatan, maka ia akan mencari kebaikan dan beramal soleh yang banyak. Dan dosa-dosa amal buruknya akan dihapus hilang walau berbulan-bulan dan bertahun-tahun lalu. Ia berada dalam suatu kemaksiatan. Karena mengiringi perbuatan buruk dengan perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan buruk tersebut. Orang itu bukan dilihat dari masa lalunya. Akan tetapi, orang itu dilihat dari masa yang sekarang saat ini sampai dia berada pada masa yang akan datang. Bagaimana akhirnya? Bagaimana akhir hayatnya? Husnul khatimah atau su'ul khatimah? Nah, kenapa? Karena balasan seseorang itu sesuai dari perbuatan yang ia lakukan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka kembalilah kepada Allah dan bertaubatlah. Cukuplah bagi orang yang berdosa untuk tidak taat kepada Allah. Orang yang bermaksiat sudah cukup banyak dosa, maka tinggalkanlah maksiat. Semoga Allah mengembalikan dengan cara kematian yang indah dan menerima taubat kita dari dosa-dosa kita, mengampuni orang-orang yang bersalah, mendekatkan orang-orang yang jauh dari kita, memberikan pelajaran bagi orang-orang yang zalim di antara kita. Ingatlah, di belakang kalian itu ada malaikat yang selalu menulis amal kita dan menghitungnya sepanjang hari. Semoga Allah memindahkan kita dari keadaan yang buruk ini ke tiap keadaan yang baik. Hawil halana ila ahsanil hal. Semoga Allah menerima taubatku, taubat kalian, dan juga taubat mereka yang menghadiri majlis ini dengan taubatan nasuha, yang mensucikan kita dalam tubuh, hati, dan jiwa. Biarkan saja mereka yang tidak mau bertaubat. Yang penting kita bertaubat kepada Allah dari segala pelanggaran, dosa, baik besar maupun kecil. Semoga Allah menghubungkan kita semua dengan Nabi Muhammad yang kita cintai. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada saya dan juga kepada kalian semua, kepada anak-anak kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, dan semua yang mendengarkan, yang hadir di majlis ini. Amin ya Rabbal Alamin. Bibarakatil Habib Ali Al-Habsyi wa syekhuhu Al-Habib Abu Bakar Al-Atas wa ala hadhihi niyah wa kullu niyatin salihah wa la hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.